Selain menyemangati kalian, itu harus menyemangati diri sendiri. Ya, waktu perubahan lingkungan, kemudian masuk ke pencemaran. Ya, sudah kita bahas, kemudian sudah dipresentasikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Masih di bab perubahan lingkungan. Tapi hari ini kita akan membahas tentang penanggulangan atau mengatasi masalah-masalah lingkungan. Jadi nanti kita akan setelah kegiatan pembelajaran ini nanti siswa dapat pertama nanti bisa menganalisis perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua dapat memecahkan permasalahan lingkungan. Jadi nanti kita bekerja dalam kelompok lagi, ya. Nanti akan ada kegiatan. Saja. Oh ya, kalian mengetahui jenis-jenis limbah ada berapa? Kemarin sudah dibagi kan? Ya, jenis-jenis limbah ada? Ada? 5. Berdasarkan apa itu? Ya, berdasarkan sifat. Ada apa aja? Limbah apa saja? Ada limbah padat, kemudian limbah cair, limbah organik, kemudian limbah daur ulang, limbah berbahaya. Ada limbah berbahaya. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi ya, masih banyak lagi jenis-jenis limbah beserta pengolahan-pengolahannya. Karena jenis-jenis limbahnya berbeda, maka cara pengolahannya pun berbeda, ya, cara penanganannya berbeda. Sehingga nih, jika ada kegiatan atau aktivitas manusia membuang sampah, jenis sampahnya berbeda di dalam satu tempat sampah, jadi itu betul atau tidak? Kalau kalian di rumah gimana cara buang sampahnya? Habis makan pisang nih, ya, kulitnya dibakar. Enggak ya? Buang ke sampah, ya. Terus habis makan ciki, plastiknya dibuang, itu juga gitu. Iya. Begitu ya, cara kalian buang sampah itu buang. Itu nggak usah cari contoh jauh-jauh ya. Berarti kalau kalian cara membuang sampahnya yang ternyata sifatnya berbeda masih di dalam satu tempat sampah, itu berarti sudah salah. Ya. Jadi harusnya bagaimana? Dipisah sesuai dengan sifatnya. Jadi gimana? Dibuang berdasarkan sifatnya. Kalau di rumah, Ibu beri tips dulu ya. Nanti kalian di rumah, ini sekalian tugas praktik ya. Di rumah kalian sediakan 2 tempat sampah ya. Yang berbeda, misalnya dari kresek boleh lah ya. Kresek misalnya hitam nanti buat limbah organik. Ya, kresek putih itu untuk limbah yang anorganik. Apa bedanya limbah organik dengan anorganik? Ada yang tahu? Yang bisa di apa? Coba dilengkapi lagi. Kalau limbah organik yang dapat diurai, ya, atau namanya biodegradable, ya, atau dapat terurai. Nah, kalau yang anorganik tidak terurai, gitu ya. Contohnya seperti apa? Anorganik, plastik, ya, terus sedotan, ya. Kalian suka minum es sama sedotan ya kan? Jadi berapa sampah yang sudah kalian buang hari ini? Oke. Ya. Nah, jadi kalau kalian
dibedakan. Ya, contohnya seperti tempat sampah yang ada di depan ruang guru. Sudah ada 3 warna berbeda kan? Ya, itu artinya sampahnya harus dibedakan gitu ya. Cara membuang sampahnya harus dipilih. Kalau yang berwarna hijau untuk sampah apa? Organik, ya, yang bisa diurai ya. Kemudian yang kuning untuk untuk plastik ya, yang anorganik. Kemudian yang merah ada lagi kan? Ada lagi. Yang merah untuk apa? Oh iya, B3 kita ya. Soalnya kelas ya. B3 apa itu B3? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? B3 BBB berarti bukan bintang biasa. BBB itu artinya apa? Bahan beracun dan berbahaya. Contohnya sampah medis ya, seperti masker, terus bekas suntikan ya, selang, infus tuh ya. Terus banyak lagi sampah-sampah medis lainnya ya, obat-obatan, kemudian batu baterai ya, terus alat-alat elektronik yang mengandung zat berbahaya atau logam-logam berbahaya. Nah, masuknya ke tempat sampah yang warna merah. Jadi tidak boleh disatu. Kalau udah dipisah nanti akan mempermudah ya kita mengolah sampah. Paham ya? Jadi kalau organik sudah kumpul dengan organik, nah kita bisa timbun tuh sampahnya di mana? Di lahan yang terbuka. Terus kita bikin dali, gitu ya, di dali tanah, ada lubang, kemudian masukkan sampah organiknya ke situ. Ditutup kembali oleh tanah. Jadi kompos nanti, ya kan? Atau kita sengaja membeli drumnya khusus untuk komposter. Sekarang banyak istilahnya petani komposter gitu. Justru dia mau dia buat bisa melihat peluang dari sampah, bisa dituan, ya, dituan. Sekarang kan itu orang dituan aja ya. Padahal dari sampah juga bisa ya, untuk yang bisa melihat peluang. Nah kemudian kalau sampah yang anorganik, nah nanti ini kita akan buangnya ke tempat penampungan sampah yang anorganik. Biasanya ada tempat pengolahannya tuh, ya. Nah kalau kalian punya sampahnya khusus ini kalau bisa jangan disatuin sampahnya dengan sampah plastik biasa. Kalau di rumah kalian pisahkan aja satu kresek khusus untuk ini botol plastik ya, botol plastik kemudian nggak usah dirusak gitu ya, kalau dirusak nanti kalian satukan aja ke satu kresek. Terus kalau punya botol apa lagi, Fanta gitu ya, kalau misalnya botol ini aqua boleh ya, boleh botol-botol itu masukin ke satu kresek. Nanti biasanya ada tukang kausap kan ya yang lewat tukang rumah, ambil aja kita kasihkan ya. Jangan minta dibayar, jangan ya. Kasihkan aja, kita belajar bersedekah ya nggak? Kasihkan. Bahwa kita itu sudah meringankan tugasnya, ya kan? Karena kalau tukang rasul itu kasihan, kalau di tempat penampungan sampah itu dia milah, ya. Tahu nggak kalian coba rasanya milah sampah plastik dari sampah-sampah campuran itu, ya? Kasihan sekali kan? Gitu ya. Tapi kalau kalian sudah belajar memilah sampah dari rumah, insya Allah berpahala, ya kan? Sudah memisahkan, ya kan? Ada tukang rausap, kalau bisa susah botolnya udah bersih, ya kan? Ya udah dipisah, udah tinggal diolah. Dia tidak memasukkan ke pabrik biji plastik itu ya. Nah, jadi kita sudah meringankan usaha perawatan, ya kan? Kemudian kita ya meringankan itu daya
lingkungan, ya, supaya lingkungan kembali pulih, gitu ya, ke keseimbangan lingkungan, gitu ya. Nah, jadi nanti di rumah mulai sekarang buang sampahnya di pisah, ya. Kalau bisa dari sekolah juga. Cuma kalau dari sekolah, ya sebenarnya bisa sih kita praktekkan ya. Dan kaliannya ya harus menyiapkan 3 tempat sampah itu ya tiap masa. Cuma kalau kalian mau mulai, coba aja dari rumah kalian sendiri, gitu ya. Di rumah ada berapa anggota? 3, 5, lumayan kan? Ya enggak? Nah, di rumah kalian tugasnya selain kalian memilah sampah, kalian juga mengedukasi. Ya, kayak kalau mau buang sampah tuh, nanti dulu. Gitu ya, dilihat dulu ini sampah apa coba gitu ya. Paling nanti kamu dimarahin. Terus gitu ya. Sampah organ nggak tahu gitu ya, nggak tahu organik, organik gitu ya. Nah, itu kalian masuk tuh ya, terangin. Nih kalau dari itu ya, sisa-sisa makanan, sisa nasi, tulang-tulang, ya daun-daun yang ada di halaman, kemudian kulit bawang, kulit buah-buahan gitu ya. Nah, masukinnya ke sini dulu ya. Ajarin. Bisa nggak? Ya, atau ada adik dikasih tahu ya, mengedukasi. Kalau mengedukasi bahasanya yang baik dan benar ya. Apalagi kalau mau ngasih tahu orang lebih tuh wah ya, yang dari arahkan aja gitu ya. Kalau misalnya udah mau dikasih tahu ya udah, yang penting itu yang ini di sini gitu ya. Nah, nanti terus besoknya gitu lagi. Jadi kan itu sebuah kebiasaan gitu ya. Nanti tugasnya kalau kalian lagi mengedukasi orang rumah buang sampah dipilah, foto. Ya, laporannya kalian upload fotonya ke MS Team tugas biologi 10 MIPA 1. Di situ di conversation itu di tempat chatnya kalian upload tuh sesuai dengan nama kelas. Ya, ini nanti di conversation itu. Gambar buang sampah. Kalau kalian suka buang sampah nggak di rumah? Ya, suruh buang sampahnya kemana? Ya, rumah sampah pertemuan. Ya, terus buang ke diangkut sama kalau ada untuk sampah bayar tiap bulan gitu ya. Itu diangkutnya terakhir ke tempat pengambilan tempat pembuangan akhir ya, atau TPA. Oke. Nah, sekarang coba kita coba lihat ini ada game recycle. Nah, kita ketahui ada 3 cara penanggulangan limbah ya, yang disebut dengan 3R. Ada yang tahu nggak? Satu SMK nih, iya, ada reuse, ada recycle ya. Nah, di sini ada games recycling nih. Recycling is the process of converting recyclable materials into new ones and objects. It helps to reduce the pollution caused by waste. Apa itu artinya? Ya. Recycling adalah sebuah proses merubah ya, yang bisa mendaur ulang material benda menjadi benda yang baru dan atau objek baru. Nah, ini gunanya untuk membantu reduce, mengurangi ya polusi yang disebabkan oleh sampah. Ada yang mau main? Lihat. Nah, ini ada yang harus diingat nih. Remember, recyclable materials are not trash. Practice home recycling and separate the recyclable material at home. Sama seperti tadi, udah kan ditugaskan ya. Jadi separate, membedakan atau memilah sampah. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Kalau ini
di aturan games ini. Coba kalian lihat, yang merah untuk apa tuh? Plastik. Kalau yang hijau di situ untuk apa? Kaca. Nah, material dari kaca, gelas. Terus kalau yang biru? Tas. Kalau yang kuning? Iya, metal itu besi ya, atau apa namanya, logam ya, logam. Nah, coba diingat-ingat. Contohnya di sini plastik, ada botol kontainer. Terus yang gelas yang dari kaca ada botol gelas, jar, jam gelas ya. Kemudian papernya ada cardboard, besi, newspaper, office paper, karpet, kartun. Metalnya ada can kaleng ya. Kemudian aluminium. Sudah dihafalkan nih. Jadi kita siap dengan gamesnya. Sudah? Coba kita play. Udah dihafalin? Merah, plastik, hijau, gas, biru, paper, kuningnya. Ya, coba ini tempatkan ke tempat sampah yang mana? Click on the right container for this material. Itu ya, kita lihat nih. Benar nggak ya? Ya. Poin nggak? Next ya? Ayo, lagi nih. Click on the right ini tuh plastik atau dari gelas? Jadi kalian pilih yang hijau atau ada gelnya ya soalnya. Ya, gelas ya berarti ya. Hijau atau merah? Hijau. Tuh, salah. Ini yang mana berarti? Ini mainnya di sini, nanti di rumah kan pakai bener ya. Ini cuma klik-klik doang. Ada lagi nggak ya? Oh, ada nih. Klik on the container for this material. Can. Aluminium, kuning, metal, ya. Pintar ya, ibu yang pintar. Ayah. Jadi sampahnya beda, sampahnya juga beda. Jangan lagi nyatukan jenis. Ya, kalian tahu sampah yang menumpuk di pinggir jalan, ya, di jalan atau di tempat pembuangan air sampah. Kenapa kok sampahnya nggak semakin habis, tapi semakin menumpuk? Ya nggak? Karena sulit diurai, karena sampahnya bercampur. Ya, yang harusnya ada sampah organiknya, kalau dia dibuangnya ke tanah itu akan terurai gitu ya. Tapi karena bercampur ada pakaian gitu ya, ada pakaian bekas gitu ya. Terus ada bercampur dengan plastik. Itu akhirnya yang organik nggak bisa terurai gitu ya. Yang anorganiknya udah jelas tidak terurai gitu ya. Jadi itu akan memperlambat penguraian atau pengelolaan sampah. Ya, jadi nanti sekarang kalau buang sampah di nah ini ada ke materi yang baru kita baca ya, upaya mengatasi masalah lingkungan. Jadi kita udah bahas kemarin ada aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungannya ke arah kerusakan lingkungannya, salah satu di antaranya pencemaran lingkungan. Nah, dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan itu penting dilakukan supaya tercipta keseimbangan kembali ya antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan.
Ya, jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa hubungan alam atau hubungan dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Ya enggak? Ya, jadi kalau ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minal alam. Gitu ya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa perlakuan kita kepada lingkungan itu ternyata dikaitkan dengan tingkat keimanan. Jadi kalau kita mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, itu adalah kita yang dapat menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi ada larangan tuh, dilarang merusak lingkungan setelah Allah memperbaiki kembali lingkungan. Jadi ya kita ditugaskan untuk melestarikan lingkungan, gitu ya. Jadi melestarikan lingkungan juga termasuk ibadah. Jadi lakukan itu dengan ikhlas, jangan penuh kesadaran. Ya. Nah usaha tersebut dapat dilakukannya dengan konservasi. Siapa yang udah pernah melakukan konservasi di sini? Ada yang udah melakukan konservasi? Kalau itu aja konservasi mau nggak? Bisa ibu diajak konservasi, ya. Diajak ke hutan gitu mau nggak? Mau gitu. Kemudian lakukan pengolahan dan daur ulang limbah serta penggunaan bahan kimia berbahayanya sesuai dosis dari ya. Ini aktivitas yang supaya seimbang lagi. Nah ini ada konservasi. Konservasi adalah usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbarui sumber daya alam. Beberapa contoh konservasi lingkungan ada konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan tempat hidup satwa. Jadi kita melestarikan taman nasional, melestarikan. Kemudian ada konservasi tanah, reboisasi, ada konservasi hutan, ya. Terus konservasi air, konservasi energi, masih banyak lagi ya. Kalau dulu ibu kuliah, ibu sering melakukan konservasi karena ibu ini masuk ke dalam satu organisasi namanya tim ekspedisi biologi. Jadi kita memang ada agenda-agenda untuk melakukan ekspedisi gitu ya. Salah satu konservasi yang pernah ibu lakukan itu konservasi tanaman peneduh tepi jalan. Jadi di jalur Dendels itu dari jalur selatannya Jawa ya, Pulau Jawa, dari dari barat sampai ke timur itu ada namanya jalan Dendels. Jalur Dendels itu orang Belanda ya, jadi dulu kita dijajah, tapi peninggalannya masih bisa kita rasakan sekarang gitu ya. Jalur Dendels itu di setiap tepi jalannya, kalau kalian melewati jalur Dendels itu selalu teduh ya. Karena apa? Karena terdapat di pinggir-pinggirnya terdapat tanaman peneduh tepi jalan, hampir di sepanjang jalannya. Nah sekarang jalur Dendels itu sudah banyak penambangan tanaman-tanaman peneduh tepi jalan. Padahal tanaman yang dijadikan peneduh tepi jalan itu tidak sembarang pohon gitu ya. Tapi harus pohon yang besar ya, bisa diameternya bisa besar. Kemudian kanopinya itu tidak menjulang tinggi ya, tapi datar gitu, luas. Sehingga tanamannya ada di pinggir jalan, tapi kanopinya bisa menutupi jalan. Sehingga kalau kita lewat jalan itu berasa ke dulu gitu ya. Dan itu tidak semua pohon gitu ya. Kemudian konservasi lainnya yang pernah ibu lakukan itu konservasi penyu. Ya, itu ada di Taman Baluran di hutan Banyuwangi. Ya. Mungkin itu lokasinya itu juga tuh. KKN Desa Senangis. Atau mungkin ibu pernah melewatinya ya. Ketika konservasi itu, karena kita jalan berpuluh-puluh kilometer, entah itu melewati desa apa saja. Kemudian, nah di pantai Baluran itu kita adakan konservasi penyu, karena di sana itu ada tempat penangkaran penyu. Kemudian memang tempat tempat singgahnya penyu untuk meletakkan telurnya. Jadi penyu itu kalau mau bertelur itu ke daratan.
gitu ya. Jadi dia hidup di dua alam. Iya, kalau mau bertelur ke daratan, terus dia buat lubang dulu ya, buat lubang, telurnya itu taruh di sekitar 1 meter gitu ya dari permukaan. Kemudian setelah itu ditaruh telurnya, kemudian ditutup lagi, terus dia tinggal dia. Nah itu kebanyakan telur yang dia tinggalkan di daratan itu banyak yang mencuri ya. Padahal kalau misalnya telurnya bisa menetas kan berarti bisa berkembang biak ya nggak? Tapi karena marak sekali terjadi pencurian telur penyu sehingga mengakibatkan penyu sampai punah. Jadi kita lakukan konservasi. Sekalian konservasi ini, pembersihan sampah. Jadi kita jalan dari tepi pantai Baluran, tepi timur sampai ke tepi barat, dari mulai pagi sampai maghrib. Ya, itu membersihkan sampah, jadi kita bawa ya. Tapi sholat ya, ya di sana enak, malah airnya itu masih alami dan kita minum itu dari sumber air. Oke, itu konservasi dan ini yang akan dilakukan dan banyak lagi. Oke, kemudian, nah ini bagaimana sih cara kita menanggulangi permasalahan lingkungan kita ya, kerusakan lingkungan? Itu sebenarnya ada tiga cara ya. Kita menanggulanginya itu secara administratif ya. Jadi jadi dilakukan atau disahkan harus ada peraturan atau perundang-undangan ya kan? Karena permasalahan lingkungan itu sudah dari tingkat hulu sampai hilir penanganannya yang tidak baik gitu ya, yang belum benar, sehingga diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang pengolahan sampah atau tentang lingkungan. Jadi pembuatan peraturan undang-undangnya harus jelas dulu, ya nggak? Jadi kalau peraturan dan undang-undangnya sudah jelas sampai ke tingkat rumah tangga, jadi jelas kan, ya nggak? Kalau kita memang dilarang buang sampahnya di aliran sungai, kalau sudah ada peraturan yang mengikat, pasti kita nggak akan buang sampah di situ, ya nggak? Gitu ya. Jadi kita memang perlu juga ya batasan atau ikatan, ya. Apalagi ini mengenai masalah lingkungan. Ini penanggulangannya bisa secara kemudian penanggulangan secara teknologis. Nah kalau ini proses pengolahannya, karena mau nggak mau kita memang sudah banyak memproduksi sampah gitu ya, sehingga diperlukanlah kecanggihan teknologi ini, menciptakan alat-alat khusus untuk mengolah limbah. Dan sekarang sudah banyak, bahkan di Indonesia sebenarnya sudah ada yang bisa merakit alat canggih ya untuk mengolah limbah. Dulu ibu pernah waktu kuliah juga, ibu tuh pernah ikut di satu organisasi walki ya di Jawa Timur. Nah ibu pernah studi banding ya, dari banding itu ke sebuah organisasi, ada yang ini menciptakan sebuah alat untuk penanggulangan sampah. Jadi ini ada alat-alat banyak nih, ada insinerator, ini insinerator. Kalian tahu nggak insinerator? Insinerator itu sama cara kerjanya seperti kompor ya, seperti kompor. Jadi membakar ya, membakar. Kemudian jadi sampahnya dimasukkan ke dalam suatu panci gitu ya. Besar sampahnya itu sampah yang mau dihancurkan itu dimasukkan. Kemudian dinyalakan suhunya, gitu. Suhunya sampai 1000 derajat, jadi sangat tinggi gitu ya. Jadi insinerator itu kompor dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian akan membakar habis sampah. Jadi nggak ada sisa. Tapi ini juga ada ada kendalinya gitu, menggunakan insinerator. Kemudian penanggulangan secara edukatif. Ini dilakukannya ya di lembaga-lembaga pendidikan ya, termasuk di dalam kelas nih.
Makanya ibu anggap kalau ibu lagi mengajar bab perubahan lingkungan nih, ya udah masukkan aja konsep konservasi gitu ya. Karena di sinilah letaknya tonggak-tonggak konservasi dimulai. Ya, karena setelah ini kalian nanti akan lulus SMA, akan berkiprah di masyarakat. Kalau kalian pernah mendapatkan edukasi tentang lingkungan ketika di sekolah, apalagi sampai praktek bagaimana cara memilah sampah sendiri, ya, terus nanti diajarin bagaimana caranya bersuara, bagaimana caranya konservasi, bagaimana caranya demonstrasi, ya, demonstrasi lingkungan. Jadi cara menyuarakan tentang lingkungan, ya, bagaimana ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nah, minimal kalian mengedukasi dulu keluarga sendiri, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini pemanfaatan limbah organik. Nah, kalau limbah organik ini karena bisa diurai ya, sehingga jadi bisa dimanfaatkan kembali. Ini diolah menjadi kompos. Kemudian ada pemanfaatan limbah anorganik karena tidak dapat didaur ulangi. Beberapa limbah anorganik seperti kaleng, aluminium, baja, pecahan, botol, toples, kaca ini dapat dilebur, diolah kembali. Jadi ada pabrik biji besi gitu ya, ada pabrik biji plastik gitu ya. Nah, kalau di tuh pabrik apa namanya? Biji plastik ya. Nah, ini bagian dari pengolahan. Harusnya kalau mau lebih maju lagi, buka bank sampah bisa ya. Teman-temannya diedukasi lagi, ya nggak? Kalau ada botol plastik kamu pisahkan gitu ya, terus kamu setorkan. Nah, jadi bisa tuh ya. Nanti pelajari lebih lanjut coba cari ya. Siapa tahu ya kan bisa jadi usaha yang berkelanjutan. Kemudian ini limbah B3. Nah, kalau limbah B3 ini biasanya ada pengolahan yang khusus. Makanya tadi kenapa dibuangnya harus berbeda gitu ya. Kemudian seperti kalau kalian dari puskesmas ada di sini vaksinasi atau donor darah ya, biasanya mereka tuh bawa tempat sampah sendiri. Jadi tidak boleh sampah medis mereka tuh dibuang bersama dengan sampah medis, sampah nggak boleh ya. Jadi mereka bawa tempat sampah sendiri. Dan nanti di lembaga kesehatannya, di puskesmas, di rumah sakit itu ada tempat pengolahan limbah medisnya sendiri ya. Jadi penghancuran obat-obatan yang tidak terpakai, kemudian alat-alat medisnya itu ada penanganannya sendiri ya, ada prosesnya. Nah, kemudian tapi ya kalau yang melanggar ada saja gitu ya. Karena ada di beberapa daerah yang ditemukan adanya sampah medis ya kan, di lingkungan terbuka gitu ya, terdapat sampah medis. Nah, itu sudah menyalahi aturan. Dan ada lagi sungai di Jakarta yang tercemar paracetamol. Sampai digambarkan meme gitu ya. Itu kalau katanya kalau kita demam udah aja minum apa tuh? Teluk apa gitu di Jakarta. Karena udah mengandung paracetamol katanya gitu ya. Nah, itu karena pembuangan limbah ya. Limbah medis yang tidak seharusnya. Jadi itu dibuang itu sebenarnya. Nah, ini karena dari pertemuan kemarin kita udah jelaskan bahwa lingkungan itu kan ada konsep-konsepnya ya. Ada seperti lingkungan itu punya dua daya apanya tuh kemarin? Daya penting dan daya dukung. Kemudian yang namanya lingkungan itu bersifat dinamis, lalu berubahnya itu tergantung dari dua faktor
kita lakukan pada lingkungan. Itu ya, sehingga diaturlah tentang etika lingkungan. Ya. Jadi bagaimana caranya ada upaya-upaya kita menyelaraskan kembali, menyeimbangkan kembali kemampuan lingkungan. Ya, itu ada tujuannya. Oke, sudah sampai di sini materinya terakhir ya. Gantian ya. Nah, sekarang kita ke kerja kelompok. Kelompoknya seperti kemarin lagi. Musik saja ya. Dan hari ini Ibu akan mengajak kalian belajarnya literasi digital. Yang bagaimana caranya mendapatkan info dari HP kalian. Jadi kalian hidup berkelompok, kemudian Ibu akan memperlihatkan kepada kalian permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi baik di negara kita atau di global ya. Nah, kelompok 1 kemarin kemana? Yang mana? Ini ya? 6 atau 5? 6. Berarti kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama Ibu dikasih masalah, mau nggak? Masalah lingkungan ya. Nih, masalahnya ini. Siang anak-anak muda. Nah, ada masalah seperti ini nih. Setengah dari warga Indonesia mengonsumsi air tercemar. Setengahnya. Dan kita. Ya, ada permasalahan seperti ini. Nanti diskusikan dengan teman-teman. Kelompok kedua mana? Ini ya. Nah, perhatikan masalahnya nih. Industri fashion salah satu pencemar terbesar di dunia. Ya, jadi ada sampah-sampah baju bongkar gitu ya. Ternyata menjadi penyumbang salah satu pencemar terbesar di dunia. Ya, nanti kalian Ibu akan bimbing bagaimana caranya mendapatkan informasi ini ya. Ya, kemudian kelompok ketiga mana? Mana ya? Nah, lihat nih. Hujan sama dengan banjir. Ya, kira-kira mitos atau fakta, nanti kalian mau diskusikan ya. Oke, sekarang ke kelompok waduh, 3 tahun lagi TPA penuh. Siapa yang suka buang sampah tadi ke TPA gitu ya? Oh penuh 3 tahun lagi. Indonesia terancam darurat sampah katanya ya. Ada masalah seperti itu silakan nanti didiskusikan. Kelompok 5 ini ya. 5. Masih masalah 2025 air bersih habis. Anak kita mau minum apa? Coba ya. Kelompok 6. Kelompok 6 yang mana jadi? Ini. Nah, negara paling banyak produksi emisi karbon dioksida. Cina ke-1, Indonesia ke-10. Ya. Itu ya? Karena nomor 6 ya. Ada 6 masalah ya yang akan kalian pecahkan hari ini ya, akan kalian diskusikan kemudian presentasikan. Nanti dimulainya sekarang Ibu akan bimbing kalian berkelompok bagaimana caranya mendapatkan informasi ini sekaligus juga bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana penyelesaiannya? Dengan cara belajar literasi digital ya. Jadi siapkan HP kalian, serta kuotanya. Mau dapatkan informasi apa ya, harus bisa menggunakan search engine ya, atau di IG pun ya,
kita bisa melakukan literasi digital, bisa mendapatkan informasi aktual, gitu ya. Jadi ibu hari ini mengajarkan belum ya? Jadi hari ini ibu mengajarkan bahwa kalian bisa menggunakan alat elektronik kalian, gadget kalian untuk mendapatkan informasi. Nanti bisa dibaca langsung kalau mau ya siap ya, itu mau ke kelompok pertama tadi setengah dari sekarang kalau berempat gimana ya? Ini 4, misalnya 1, 2, 3, 4 ya. 4 kelompok 5, 6, 7, 8, 9 jadi kurang 1. Udah deh, kita menang aja. Sini Neng. Udah. Nah. IG itu isinya jangan kepoin kehidupan artis mulu ya. Nanti kalian hidupnya nggak tenang. Ya, liatin aja dari
baca. Jadi informasinya kalian harus ketahui terlebih dahulu, makanya bisa menyampaikan ya. Nanti dot titik Indo ya, ada di sini. Nah, tadi kalian dapat apa? Hujan. Oh iya, terus cari bawah ada hujan sama kita banjir artikelnya. Sama yang juga literasi digital, jadi jangan hanya mau dapat informasi di permukaan aja, tapi harus bisa eksplor. Yang sabar. Ada informasi-informasi yang sesuai semuanya ya, atau misalnya deteksi ya kan? Nah, nanti kalian coba terangkan informasi yang ada di sini. Sekarang masalah yang disampaikan ini kalian diskusikan menurut kalian pendapatnya gimana nih? Benar nggak nih artikel ini kalau penggunanya itu sama kerja dengan banjir? Ya, terus bisa nanti laporan diskusinya itu bisa gimana cara menanggulangi atau gimana cara kita mencegah supaya kalau ada hujan ini banjir. Terus silakan sangka kalau hujan kemudian banjir. Ada informasi yang saya berikan ya, sampai diberikan informasi terus hasil diskusinya gimana, setuju nggak hujan sama dengan banjir ya, nanti yang depan bisa sabar, bisa dilacak kemungkinan silakan dibaca terus gimana ya, terus ini baca nih gimana nih menanggapi ini masalah supaya sampahnya kita olah atau kalian bisa naik aja apa yang menjadi permasalahan sebab yang harus dibangkang beri kalian waktu 15 menit sampai yang 10 menit lagi lah sampai iya. Ini udah kata
Nah, nanti di jam 3 kurang 20 menit nanti kita mulai presentasi. Mau ditulis atau mau dibaca dari slide atau ditulis ya? Dari captionnya ada di komen. Nah itu kan harus ditambahkan lagi, ya kan? Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema negara paling banyak produksi emisi karbon dioksida yang satu Indonesia. Negara-negara di dunia mengeluarkan jumlah gas yang merangkap panas. Dengeran nggak itu sampai sedikit bu? Sedikit. Kalau itu suaranya naikin lagi. Negara-negara di dunia mengeluarkan jumlah gas yang memerangkap panas yang sangat berbeda ke atmosfer, ke atmosfer. Bagan dan tabel berikut ini keduanya menunjukkan data yang dikumpulkan oleh Badan Energi Internasional yang memperkirakan emisi karbon dioksida atau CO2. Tabel data yang dikumpulkan oleh Badan Energi Internasional yang memperkirakan emisi karbon dioksida atau CO2 2018 ranking by per kapita emission. Yang pertama diduduki oleh Saudi Arabia. Ya, berapa totalnya? Totalnya 18,48 T karbon dioksida emission. Dengan kedua Kazakhstan dengan 17,60 T karbon dioksida emisi karbon dioksida aja. Ketiga Australia dengan 16,92 T karbon dioksida emisi. Yang keempat States Arabia dengan 16,56 T karbon dioksida emisi. Dan Indonesia memperingkat ke urutan 19 yaitu dengan 2,30 T karbon dioksida emisi. Namanya siapa? Suaranya balik lagi.
yang sumbernya berasal dari pembakaran sampah dan kendaraan bermotor. Dan dampaknya adalah memicu perubahan iklim, sakit kepala, bisa kerusakan kesehatan, gangguan pernapasan dan aktivitas sistem imunitas. Nama saya Abdul Jaya absen 10. Cara industri migas kurangi emisi karbon. Menurut Saleh Abdurrahman, staf ahli Menteri SDM, untuk menekan emisi karbon di sekitar migas, Kementerian SDM dan Institut Teknologi Baru tengah mengkaji penggunaan teknologi carbon capture and storage atau CCS dan carbon capture utilization and storage atau CCUS. Jadi ada banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya. Ya, salah satunya tadi apa? Salah satunya tadi apa? Oke, menambah inovasi. Kembali lagi ke jalan punya. Jadi aku berbeda lagi gitu ya. Yang terus apa lagi? Mengurangi ya apa ya Pak? Jadi apa kendaraan bermotor ya itu ya kendaraan bermotor juga dikurangi. Nah memang kalau kesimpulannya ya memang dunia ini digambarkan oleh sang pencipta itu kita akan mengalami kebosanan gitu. Jadi kita itu punya sifat kalau sudah menguasai sesuatu ya cepat bosan, kemudian pengennya sesuatu yang baik gitu ya. Seperti itulah dunia. Kita itu diciptakan ya akan mengalami kebosanan ya. Kalau udah menguasai ini cepat bosan, terus mau beralih ke yang lain. Ya, kita bertani bosan, kemudian ke industri ya. Industri bosan lagi pindah ke zaman digital sekarang ya. Nanti zaman digital bosan lagi kembali lagi. Ya kan? Akhirnya tahu semua kebenaran yang ada di dalam yang tentang penciptaan bumi. Ya, nanti ya seperti itu solusi yang sudah paling mampu. Ya akhirnya sekarang dia kita sudah posting karena memang produksi emisi karbon dioksida di Indonesia sudah berkembang lebih lagi. Ya, ada selamat diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di depan ada 6 tapi suaranya gimana ini ya? Itu kurang ganteng suaranya ya. Apa kayak gue ya kemarin kurang pakai. Pak, nanti Pak kalau udah kasih suara kakinya keluarin ya. Gak apa-apa ya, belajar juga ya. Lumayan kan ya. Betul gitu ya, Rogi. Gak apa-apa. Jadi nanti di presentasi berikutnya sudah semakin tadi. Ini udah dimegang ya. Ini lagi ya. Jadi sampah itu bukan ditanggung ya kan? Tapi diolah. Jadi sampah itu nanti habis ya, apakah akan dikembalikan kembali ke lingkungan tapi menjadi zat-zatnya sudah aman terhadap lingkungan gitu ya. Nah, ataupun gimana? Dipakai kan kembali gitu ya. Bisa dipakai kembali ataupun dirubah bentuknya gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya tadi langkahnya itu pakai 3R ya. Jadi benar. Jadi mindset kita, pola pikirnya kita terhadap pengolahan sampah TPA itu jangan dijadikan tempat pembuangan air. Maka kalau kalian punya mindsetnya seperti itu semua, maka
bisa dipastikan nih nanti daerah kalian mungkin akan jadi tempat pembuangan akhir sampah nanti. Ya enggak? Karena sampah apalagi pembuangannya tidak dipilah, airnya tidak terurai jadi menggunung. Tadinya cuma sepetak, terus melebar, nanti sak desa jadilah ya kan? Banjir itu ya karena hujan itu kan tapi yang bisa menyebabkan banjir ya itu bisa dari pengalaman dan bisa faktor manusianya juga ya. Terus dari masalah itu kalian ibu ajak belajar dengan literasi digital. Jadi kalau punya gadget tuh iya manfaatkan untuk kalian kok ya untuk belajar tentang internet, informasinya banyak banget ya enggak? Yang selama ini kita tidak pernah tahu. Baca lagi halaman berikutnya, punya ya. Nah, jadi kita bisa banyak mendapatkan informasi dari internet. Salah satunya ya apa gitu ya, ada solusi apa yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, aku harapkan ini akan menjadi kebiasaan kalian ya. Nanti mau di tugas biologi atau tugas mata pelajaran lainnya gitu ya. Ternyata kita bisa melakukan literasi digital di internet, di platform media sosial apapun ya, di platform search engine apapun ya. Ternyata IG itu nggak cuma bisa buat captioning artis ya, teman-teman untuk perhatian dan presentasinya walaupun masih belajar nggak apa-apa, teruskan, praktekkan terus ya, asah terus kemampuan presentasi. Oke, itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.